Nasional merupakan gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Gelar Anumerta ini diberikan langsung oleh pemerintah Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik yang didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi masyarakat lainnya atau yang memiliki jasa yang sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Sebanyak 190 pria dan 16 wanita yang telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Pahlawan-pahlawan tersebut berasal dari Sabang sampai Merauke yang memberikan nyawanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Pahlawan yang sering kita dengar namanya dan terdapat di buku mata pelajaran sejarah yaitu Abdul Haris Nasution, Adnan Kapok-Gani, Agus Salim, Antasari yang wajahnya berada di uang 2000, Bung Tomo, Cut Nyak Dien yang berada di uang 10.000 dulu, Fatmawati, Hamengkubuwono IX, Raden Ajeng Kartini, dan masih banyak lagi. Ternyata dari pahlawan yang sering kita dengar namanya tersebut, masih ada pahlawan yang jarang kita ketahui dan bahkan namanya tidak tercantum di buku sejarah SD sampai SMA. Kira-kira siapakah mereka sehingga disebut sebagai pahlawan? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 5 pahlawan yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. 1. Malahayati. Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550, salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Malahayati memiliki garis keturunan sultan, di mana ayahnya seorang anak dari Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin Shah, yang memerintah sekitar tahun 1530 sampai 1539 Masehi, dan ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah. Pada tahun 1585 sampai 1604, Malahayati memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Beliau memimpin 2.000 orang pasukan Inung Bale atau kelompok janda-janda pahlawan yang telah syahid yang berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda yang bertepatan pada tanggal 11 September 1599. Pada saat peperangan tersebut, Malahayati membunuh Cornelius de Houtman dalam pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal. Hal tersebut membuat Malahayati memiliki gelar laksana atas keberaniannya tersebut, sehingga dia lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati. Akan tetapi pada tanggal 30 Juni 1615, tepat beliau berusia 65 tahun, Laksamana meninggal dunia dan dikubur di Bukit Kreung Raya, Lamre, Aceh Besar. Laksamana Malahayati mendapatkan gelar pahlawan dikarenakan jasanya tersebut. Dan pada tanggal 6 November 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor surat 115-TK-tahun 2017. 2. Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim yang memiliki gelar Datuk Sultan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Minangkabau, Sumatera Barat. Tan Malaka merupakan seorang pengajar, filsuf, dan yang lebih besar lagi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Tan seorang pendiri Partai Murba, penulis Nardew Republik Indonesia, buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Hal tersebut membuat seorang tokoh besar Indonesia mengatakan bahwa Tan Malaka adalah seorang bapak Republik Indonesia. Tan Malaka berasal dari orang tua yang bernama H.M. Rasad Caniago, yaitu ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani, dan ibunya bernama Rangkayo Sinasi Mabur yang merupakan seorang putri terpandang di kota tersebut. Sebagai seorang anak, Tan tinggal bersama kedua orang tuanya di Suliki dan belajar ilmu agama dan dilatih sebagai seni bela diri pencak silat. Tan Malaka adalah seorang yang cerdas dan perhatiannya terhadap pendidikan kaum pribumi pun sangat tinggi. Beliau sempat bersekolah dan belajar di Belanda. Setelah kembali di Indonesia, Tan mendirikan sekolah rakyat di Semarang. Di setiap kurikulumnya terdapat semangat melawan penindasan dan perjuangan untuk mendapatkan hak sebagai manusia dan warga negara. Beliau sempat beberapa kali mengevaluasi kondisi dan situasi Republik Indonesia setelah adanya Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947 dan Renville pada tahun 1948. Atas kecerdasannya, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53 yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963. 3. Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 yang merupakan sosok advokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Dia juga merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia yang sering dikenal.
Dewi Sartika mengajarkan para wanita untuk membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan lainnya. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1920, berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten. Dan pada tahun 1929, tepat di bulan September, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Atas jasanya dalam memperjuangkan pendidikan, beliau diberi gelar penghargaan sebagai bintang emas pada ulang tahun ke-35 Sekolah Kutaman Istri, serta diakui sebagai pahlawan pada tanggal 1 Desember 1966. 4. Abdul Qadir. Abdul Qadir sudah mengabdi sebagai pegawai kerajaan Sintang dan ketika ayahnya wafat, beliau diangkat menjadi kepala pemerintahan Melawai. Kemudian beliau berhasil mempersatukan suku Dayak dengan Melayu dan mengembangkan ekonomi daerah Melawi. Abdul Qadir lahir di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 1771. Saat Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Melawi pada tahun 1820-an, beliau segera membuat strategi perang ganda untuk menggagalkannya. Maksudnya, sebagai pejabat pemerintah Melawi, beliau tetap setia kepada Raja Sintang. Secara otomatis juga harus setia pada pemerintahan Belanda. Akan tetapi diam-diam Abdul Qadir mengumpulkan kekuatan rakyat untuk melawan Belanda dengan mendirikan kesatuan-kesatuan bersenjata di Melawi juga sekitarnya. 5. Sam Ratulangi. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau Sam Ratulangi adalah gubernur pertama Sulawesi. Beliau juga orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan guru di masanya. Sam Ratulangi pernah bersekolah di Jakarta, Belanda, dan Universitas Zurich, Swiss. Demi menaikkan taraf hidup rakyat Minahasa, beliau berhasil menghapus kerja paksa atau rodi, kemudian menyelenggarakan transmigrasi untuk mendirikan yayasan dan dana belajar. Beliau juga merupakan aktivis kemerdekaan yang sangat keras melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Beliau tidak ingin masyarakat Indonesia berada di bawah penguasaan penjajah. Demi mempertahankan Republik Indonesia, Gubernur Ratulangi membentuk Badan Perjuangan Rakyat bernama Pusat Keselamatan Rakyat. Pemerintah pun menetapkan Ratulangi sebagai pahlawan nasional dan 3 kali dianugerahkan gelar Anumerta. Sekian video tentang pahlawan yang jarang diketahui. Sampai bertemu di video menarik lainnya. Bye-bye!